Victor sedang berlibur bersama istrinya yang bernama Surin. Tur jalan kaki keliling kota Port-au-Prince di Haiti. Mereka sedang menantikan kelahiran putri mereka. Surin yang sedang berkeliling dihampiri oleh seorang anak kecil. Karena melihat Surin yang sedang hamil, anak itu kemudian mengajaknya untuk bertemu ibunya dan melakukan upacara vudu untuk memberikan berkah dan perlindungan kepada bayi di dalam kandungannya. Surin lalu memberitahu Victor tentang kejadian itu dan menganggap mungkin saja itu akan dibutuhkan di suatu saat nanti. Setelah itu, Surin memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Sementara Victor melanjutkan aktivitasnya mengambil lebih banyak foto di kota itu. Tidak lama kemudian, gempa bumi mengguncang kota. Tiba-tiba roboh, membuat Surin terjebak di reruntuhan. Victor yang melihat istrinya terluka parah, kemudian membawanya ke rumah sakit. Namun, kabar buruk dan pilihan pahit harus ia terima, karena para dokter hanya dapat menyelamatkan satu nyawa. Jika Victor ingin menyelamatkan Surin, ia harus merelakan bayi di dalam kandungan istrinya. 13 tahun kemudian, Victor ini menjadi seorang ayah dan putrinya yang bernama Angela. Yang bisa disimpulkan bahwa saat itu Victor telah memutuskan untuk memilih putrinya. Dan kini, Victor terlihat sedang mengantarkan Angela ke sekolah. Sesampainya di sana, Angela bertanya, apakah dia boleh belajar dengan temannya sepulang sekolah. Sebenarnya Victor menginginkan Angela untuk segera pulang ke rumah. Namun, pada akhirnya Victor setuju untuk membiarkan Angela pergi bersama teman-temannya. Yang pertama Catherine, setelah jam sekolah. Ternyata, Angela dan Catherine tidak belajar bersama setelah sekolah, melainkan terlihat pergi ke hutan terdekat untuk melakukan ritual gaib. Entah sok tahu atau karena nonton YouTube. Siapa Catherine dan Angela melakukan ini? Catherine dan Angela melakukan ritual gaib dengan harapan bisa menghubungi Surin. Hal nekat itu mereka lakukan karena Angela selalu bercerita kepada Catherine bahwa dia selalu mendengar Surin berbicara kepadanya. Di sisi lain, Victor yang sedang mengedit foto hasil pekerjaannya tiba-tiba dikejutkan dengan layar foto di laptopnya yang tiba-tiba rusak. Di saat itu, dia merasa cemas karena Angela masih belum pulang ke rumah. Hingga malam semakin larut, dan kedua gadis itu masih belum kembali. Victor akhirnya memutuskan untuk menghubungi orang tua Catherine dan meminta pihak berwenang setempat untuk mencari anak mereka yang sedang hilang dalam hutan. Mereka menemukan barang-barang Angela dan barang-barang Catherine yang terpisah. Pencarian pun masih berlangsung, dan kabar tentang hilangnya Angela dan Catherine telah tersebar di media. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, Angela dan Catherine ditemukan sedang bersembunyi di belakang gudang salah seorang petani daerah tersebut. Mereka ditemukan dengan kondisi tidak memakai alas kaki dan juga tidak mengingat apapun yang telah terjadi kepada mereka. Setelah itu, Angela dan Catherine dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya, Victor dan kedua orang tua Catherine mengira bahwa mereka berdua telah diculik oleh seseorang. Namun, pihak rumah sakit mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penyerangan seksual atau fisik terhadap kedua gadis tersebut. Ketika pihak rumah sakit bertanya, hal terakhir yang mereka ingat hanya tentang ritual mistis yang mereka lakukan di hutan. Setelah hujan turun, mereka berdua tersesat dan
berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Anehnya, Angela dan Catherine sangat yakin bahwa mereka hanya tersesat dalam hutan itu hanya beberapa jam saja. Namun, faktanya mereka telah menghilang selama 3 hari. Mendengar hal aneh yang dikatakan oleh mereka berdua, akhirnya pihak rumah sakit dan kepolisian menyimpulkan bahwa Angela dan Catherine menderita peristiwa amnesia sementara. Angela dan Catherine akhirnya dibolehkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada awalnya, mereka terlihat normal seperti biasanya. Namun, tak berselang lama, keadaan mulai memburuk. Angela mulai bertingkah menakutkan, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak masuk akal. Bahkan, secara tiba-tiba, dia juga menyerang ayahnya dengan selendang ungu milik ibunya. Setelah itu, Angela terlihat mengalami kejang-kejang. Victor lalu membawanya kembali ke rumah sakit. Angela selalu berontak hingga memaksa pihak rumah sakit untuk mengikat tubuhnya dan memberikan obat penenang. Hal aneh pun terjadi lagi. Kuku, tangan, dan kaki Angela terlihat mengelupas. Di sisi lain, Catherine yang terlihat sedang berada di gereja tiba-tiba saja bertingkah aneh. Kejadian itu membuat kedua orang tuanya Catherine bergegas membawanya ke rumah sakit. Mereka bertemu kembali dengan Victor dan Miranda, yang merupakan ibu kandung Catherine dan sangat taat kepada agamanya. Victor dan Miranda mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan hal gaib. Dan mereka berpikir bahwa kini putri mereka sedang kerasukan roh jahat. Angela dan Catherine terlihat membawa sesuatu yang jahat kembali bersama mereka dalam rumah sakit itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang perawat dan juga tetangga Victor bernama Anna. Setelah menangani Angela, ia menghampiri Victor dan mengatakan bahwa sebelum ia menjadi seorang perawat, ia pernah mengikuti pelatihan sebagai seorang biarawati. Namun, ada satu kecelakaan nafsu yang membuatnya hamil, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Anna lalu mengatakan kepada Victor bahwa ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini sebelumnya. Namun, di saat dia merawat dan memeriksa Angela, tiba-tiba saja Angela bisa mengetahui semua hal itu, dan juga nama asli Anna. Anna lalu memberi Victor sebuah buku yang ditulis oleh mantan artis yang bernama Chris. Chris adalah tokoh utama di film Exorcist pertama yang dirilis pada tahun 1973. Di dalam film tersebut, setelah 50 tahun sejak peristiwa Exorcist yang menimpa anaknya yang bernama Regan, Chris memutuskan menjadi seorang penulis, sekaligus membantu menangani peristiwa dan kejadian aneh yang sama seperti dirinya. Chris mengetahui sejarah itu. Victor lalu mencari Chris dan meminta bantuannya. Setelah pencarian panjang, Victor akhirnya bertemu dengan Chris. Dia menunjukkan foto Angela dengan huruf "Help Me" yang terukir di perutnya. Melihat hal itu, Chris bahwa kejadian itu sangat mirip dengan apa yang menimpa anaknya, Regan, di saat dia kerasukan. Chris menyimpulkan bahwa yang telah merasuki Angela saat ini adalah iblis Pazuzu. Iblis yang sama dengan merasuki tubuh Regan saat itu. Victor dan Chris lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Angela. Sesampainya di sana, Angela seperti telah mengetahui kedatangan Chris dan mengukir kata Regan di dindingnya. Setelah melihat hal itu, Chris dan Victor pun mencari Catherine dan keluarganya. Sesampainya di sana, keadaan rumah Catherine terlihat berantakan dan mereka menemukan ayah dan keluarganya yang lain sedang bersembunyi ketakutan. Catherine kemudian terlihat di balik pintu dan mencoba menghampirinya hingga masuk ke kamar, dan di sana Catherine terlihat sedang memegang buku Injil dan memakan salah satu halamannya dengan keyakinan bahwa semua itu hanyalah tipu daya iblis. Tak berselang lama, Catherine tiba-tiba mengambil salib dan menusuk mata Chris berulang kali. Victor datang dan menghubungi ambulan dan pihak kepolisian. Sementara keluarga Catherine terlihat shock dan kebingungan.
dengan semua hal yang telah terjadi menimpa putrinya, Anna. Dan pemimpin komunitas gereja ingin memberikan bantuan, dan mereka berniat membuat Angela dan Catherine bisa kembali. Victor dan Miranda menerima penawaran itu. Anna kemudian menghubungi Pastor Maddox untuk mengajukan petisi kepada Vatikan agar dapat membantu mereka melakukan pengusiran setan. Namun, setelah Maddox mendiskusikan semuanya dengan pendeta gereja, mereka memutuskan bahwa situasi kedua gadis itu sangatlah parah dan akan sulit untuk mengusir setan yang berada dalam tubuh mereka, karena jika sampai hal itu dilakukan, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Namun, mereka tetap berusaha menyelamatkan Angela dan Catherine. Di rumah Victor dijadikan tempat untuk eksekusi dari pengusiran setan yang akan mereka lakukan. Setelah itu, Victor menjemput Angela yang masih di rumah sakit untuk pulang ke rumah. Begitu juga dengan keluarga Catherine yang telah membawanya ke lokasi rumah Victor. Di sana, Anna juga terlihat telah mempersiapkan alat medisnya untuk melihat pergerakan denyut jantung dari kedua gadis tersebut. Pastor Maddox mengurungkan kembali niatnya untuk membantu pengusiran setan. Bukan hanya karena larangan dari Vatikan, namun dia menyimpulkan bahwa jika hal ini terus dilakukan, akan ada resiko yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha menyelamatkan Angela dan Catherine. Ritual dimulai dengan melibatkan berbagai keyakinan, mulai dari Kristen hingga seorang dukun. Semua anggota kelompok bekerja sama untuk mengusir setan dari kedua gadis tersebut. What you offer me is evil. The Holy Cross be my light, Anna. Anna yang melakukan ritual pertama kali dibuat kaget dengan kata-kata yang keluar dari Catherine dan Angela. Mereka mengatakan bahwa bayi yang telah ia gugurkan sedang terperangkap di neraka. Serangan mental itu tentu saja membuat Anna teringat kembali dengan perbuatannya dan melemahkan keyakinannya. Ritual kemudian dilanjutkan oleh seorang dukun. Ia melakukan sesuatu kepada kedua gadis itu, sehingga membuat sebagian roh jahat bisa keluar dari tubuh mereka. Namun, hal itu ternyata masih belum cukup untuk bisa membawa Angela dan Catherine untuk kembali. Pastor Maddox memutuskan untuk mengabaikan perintah gereja dan bergabung dalam pengusiran tersebut. Namun, lagi-lagi dengan tipu daya iblis, membuat seolah-olah keadaan itu bisa dikuasai oleh Maddox. Tiba-tiba, kejadian tragis kembali terjadi. Victor lalu memutuskan untuk mengambil selendang biru milik Sherin dan memberikannya kepada Angela dengan harapan itu akan membuat keadaan Angela semakin membaik. Namun ternyata celah itu dimanfaatkan iblis untuk membuat Victor teringat kembali kejadian 13 tahun yang lalu, di mana Victor diberi pilihan antara menyelamatkan Sherin atau Angela yang belum lahir. Faktanya, saat itu Victor meminta para dokter untuk menyelamatkan Sherin. Namun karena keadaan Sherin sudah melemah, dengan terpaksa para dokter akhirnya menyelamatkan bayi di dalam kandungan Sherin, yaitu Angela. Iblis yang mengetahui hal itu kemudian mengatakan kepada Victor mengapa dia sekarang berusaha mati-matian menyelamatkan putrinya yang tidak dia inginkan sebelumnya. Dengan trik tipu daya iblis itu kembali membuat pilihan kepada mereka semua untuk memilih Angela atau Catherine yang bisa bertahan hidup. Dengan kondisi yang sangat rumit itu, Miranda dan Victor masih tidak bisa memutuskan pilihannya, karena mereka berpikir itu adalah tipuan dari iblis yang akan membuat keadaan semakin parah. Namun, sayangnya, ayah Catherine yang putus asa tidak bisa menahan dirinya untuk menentukan pilihannya dan memilih Catherine untuk tetap bisa hidup. I choose you, Catherine. Tiba-tiba, Angela melayang dan memuntahkan cairan hitam ke atas. Setelah itu, grafik jantung berubah-ubah dan Catherine tersadar.
Faktanya, iblis Pazuzu telah menipu mereka dengan membuat satu pilihan. Maka, yang mereka pilih akan dipertahankan oleh iblis tersebut. Ini, jiwa Catherine terlihat sedang berada di suatu tempat. Angela kini tersadar di pelukan Victor. Dan dapat disimpulkan bahwa setan atau iblis dengan cara yang licik telah mempermainkan keyakinan dan pilihan mereka. Sang ayah telah memilih Catherine untuk tetap bisa hidup. Iblis Pazuzu melepaskan Angela dan membawa Catherine sebagai tumbalnya. Dengan berakhirnya kejadian itu, para polisi akhirnya datang. Tony dan Miranda sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi kepada Catherine. Sementara Angela kembali ke sekolah dan menjalani rutinitasnya. Meskipun Angela telah kembali ke dirinya sendiri, dia memandangi kursi Catherine yang telah kosong, dan dia tidak mengingat dengan jelas tentang apa yang telah terjadi. Chris masih dirawat di rumah sakit. Meskipun penglihatannya kini telah hilang, harapannya untuk bertemu Regan akhirnya terwujud. Setelah kejadian eksorsis pada tahun 1973, Chris memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan menjadikan Regan sebagai bahan materinya. Regan memutuskan hubungan dengan ibunya dan pergi meninggalkannya. Namun sekarang Regan telah berdamai dengan keadaan itu dan memutuskan untuk kembali bertemu dengan ibunya. Hingga berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton video tidak bermanfaat ini dan sampai jumpa.